Kana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Tazkiyatun Nafs Hajjah Ani serta segenap ustazah yang mengajar di Majelis Ta'lim Tazkiyatun Nafs, Ustazah Nur Laila, Ustazah Nunung Khairiyah, Ustazah Imrani, serta juga Ketua DKM Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Bapak Kiai Haji Mahfud Asirun, dan ada istrinya di sini. Kita doakan serta seluruh dewan pengurusnya, nama-nama yang tadi telah kita sebutkan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi lagi, sekali lagi, untuk tidak foto, tidak video boleh. Yang tadi sudah terlanjur ambil, silahkan dihapus ya Bu, boleh begitu ya. Amanat dari saya tidak mengizinkan siapapun untuk foto atau video saya. Mohon semuanya untuk menjaga, ini amanat dari saya tidak memintamu apa-apa. Saya cuma minta agar semuanya tidak foto, tidak video. Sekali lagi saya hanya minta untuk tidak difoto, tidak di video, boleh ya? Sebab saya ingin berusaha menjaga diri, tidak melihat laki-laki, tidak dilihat laki-laki. Masih belajar. Saya berharap semua ikut menjaga saya atas hal ini, insya Allah. Baik, pada hari ini kita berbahagia sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang enak buat kita mengenang, mengingat, membayang-bayangkan baginda kita Nabi besar Muhammad yang lahir di bulan ini, bi'tsah di bulan ini, hijrah di bulan ini, dan juga wafat pada bulan ini juga. Manusia yang paling enak buat kita ingat, seseorang yang paling menyenangkan untuk kita kenang, seseorang yang paling indah untuk bahkan sekedar kita sebut-sebut namanya, Nabi Muhammad. Kita mengenang seseorang yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga mengenang beliau meninggikan derajat kita. Semoga memuliakan beliau memuliakan kita. Semoga kita semuanya yang hadir bersama-sama di majelis untuk mengingat Nabi Muhammad, kelak di hari akhirat dikumpulkan bersama dengan Nabi besar Muhammad. Manusia
yang kalau dikatakan tak ada gading yang tak retak, gading Nabi Muhammad tak retak. Manusia yang indah untuk semua keadaan beliau, indah zahirnya, indah batinnya, indah wajahnya, indah tubuhnya, indah hatinya, indah kemuliaannya, indah dunianya, indah akhiratnya. Bagindamu Nabi besar Muhammad, keindahan paripurna. Dalam Maulid Ad-Dibai disampaikan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sempurna, manusia paling indah, ahsanan nas, manusia yang paling indah, baik khalqan fisiknya, wa khuluqan ataupun akhlaknya. Indah fisiknya. Jadi kalau ditanya mata siapa yang paling indah, kita tahu jawabannya, matanya Nabi besar Muhammad. Kabarnya Bu, Dek, Nak, mata Nabi Muhammad sampai berusia tua tetap bening seperti bayi matanya ketika di hari-hari baru ia dilahirkan. Bening matanya, bulu matanya lentik, alisnya seperti huruf nun. Kalau ditanya hidung siapa yang paling cantik, paling cakep, jawabannya adalah hidungnya baginda Nabi besar Muhammad. Kecil mancung, tinggi hidungnya. Sahabat memudahkannya dengan mengatakan alfiul anfi, hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung, nggak kayak hidung saya. Udahlah pesek rebahan pula. Pas saya lagi ngaca, Nabi kayak huruf alif, saya kayak huruf apa ya? Ternyata kayak huruf ta. Masya Allah. Alfiul anfi, mimil fami, bibirnya indah, giginya indah, giginya tuh kayak ada jarak-jaraknya, giginya kecil-kecil. Sallallahu alaihi wasallam, putih gigi beliau, bibirnya tidak tipis, merah merekah, merah, bahkan sampai di usia tua. Saudara sekalian, bentuk wajah beliau lebih ke bulat daripada lonjong. Para sahabat meriwayatkan bentuk wajahnya Nabi Muhammad mengingatkan kami kepada rembulan saat bulan purnama. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mukmirah. Katanya Jabir bin Samurah, kami lagi duduk-duduk sama Nabi Muhammad di malam yang sedang purnama. Purnamanya terang banget, kalau istilah anak zaman sekarang supermoon. Ada dalam sekian tahun itu bulannya tuh bener-bener bulat gitu, cakep, terang pada tanggal-tanggal tertentu.
Katanya Jabir bin Samurah, saya liatin langit cakep bener, sampai datanglah Nabi Muhammad. Saya liatin langit cakep banget, purnamanya sempurna, sampai datangnya Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, saya liatin bumi cantik karena Nabi Muhammad, langit cantik karena ada rembulan. Langit cakep, bumi cakep. Dia bilang fawajadtuhu abwa'u minal qamar. Ketika saya pandangin terus beliau, saya mendapati beliau jauh lebih indah, jauh lebih menawan, jauh lebih bercahaya daripada bulan purnama. Sallallahu alaihi. Indah, indah wajah beliau, indah rambut beliau, nggak lurus, nggak keriting. Rambutnya sampai dengan beliau wafat hanya ada beberapa helai saja yang memutih, sisanya tetap hitam. Baginda kita Nabi besar Muhammad berdada bidang, kulitnya indah, kulitnya lembut, enggak besar, enggak gemuk, enggak juga kurus, tidak tinggi, tidak juga pendek. Tapi apabila kami melihat Nabi Muhammad di antara sekumpulan para sahabatnya yang lebih tinggi dari beliau sekalipun, selalu saja mata kami yang pertama kali terlihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kulitnya lembut. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau salaman sama Nabi Muhammad kayak kepegang kain sutra yang paling halus. Kata yang lain, enggak, saya udah pernah pegang kain sutra yang paling halus sekalipun, tak pernah kami pegang kulit seorang manusia lebih lembut daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berjalannya ringan, ka'annama yanhattu min sabab. Kata para sahabat, Nabi itu idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab. Kalau jalan kayak lagi nurunin tangga. Ibu liatin deh, kita kalau jalan tuh ada kelihatan berat. Kalau jalan buk gitu ya, itu kayak setiap kali jalan kayak lagi naik tangga, berat kan. Ada orang juga yang kalau jalan ringan. Nabi Muhammad kalau jalan ringan. Jadi kayak orang kalau ngelihat Nabi Muhammad jalan tuh seneng gitu, ringan jalannya. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad itu bersama dengan keindahan fisik beliau, beliau itu indah pula apa nih ya, indah pula bukan hatinya, bukan hati itu pasti, tapi yang saya mau sampaikan adalah Nabi Muhammad tuh indah gini loh, kan fisik nih kan, mulut kan fisik ya, bibir fisik ya, ludah itu apa namanya? Tahu saya, enggak, maksud saya itu bagian apanya tuh dari manusia. Nabi Muhammad itu cakep kulitnya, cakep pula aroma kulitnya, wangi keringetnya. Bu, Dek, Nabi Muhammad itu wangi luar biasa, wangi luar biasa. Kata para sahabat, kami sering mencium aroma wewangian dari misik, za'faron,
kasturi, semua jenis wangian-wangian. Kami tidak pernah mencium aroma lebih wangi daripada aromanya Nabi besar Muhammad. Sahibul Maulid Ad-Dibai meriwayatkan, kana idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Nabi kalau duduk di satu majlis, keciuman wanginya dari tempat tersebut berhari-hari, padahal nabinya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Nabi Muhammad kalau lewat di satu jalanan, ketahuan dari aroma jalan itu Nabi habis lewat di jalanan sini. Jadi sahabat kalau ada yang ketinggalan mau jalan sama Nabi, pergi perang misalnya gitu, ketinggalan, nggak tahu Nabi Muhammad lewat yang mana, itu tinggal ngendus baunya jalanan. Oh nggak ada di sini, lewat lagi, jalan satu, di sini nih, diikutin. Wangi teman-teman, baginda kita Nabi besar. Para sahabat meriwayatkan, saya kalau salaman sama Nabi Muhammad, abisannya itu tangan saya wangi berhari-hari. Kayaknya tuh kayak Nabi Muhammad baru habis nyelupin tangannya di minyak wangi. Wanginya tuh kayak habis nyelupin tangannya di biang minyak wangi, terus salaman sama orang. Pun demikian bau mulutnya Nabi Muhammad. Kana idza takallama faka'anna al-miska yakhruju min fihi. Nabi apabila berbicara seolah kasturi, misik berkeluaran dari mulut beliau. Jadi orang kalau lagi ada di hadapan Nabi Muhammad, semua anggota tubuhnya senang, bahagia, matanya senang ngelihat orang cakep kayak begini nih, telinganya senang dengerin ucapan-ucapan Nabi Muhammad, pun suara Nabi Muhammad yang indah, hidungnya senang nyium aromanya Nabi Muhammad. Kalau salaman, tangannya senang karena memegang sesuatu yang sangat lembut sekali. Semuanya senang ketika sedang bersama dengan Nabi besar Muhammad. Saudara sekalian, Ustazah, kalau pipis gimana Nabi Muhammad? Pipis nggak Ustazah? Pipis, teman-teman. Kalau buang hajat gak Nabi Muhammad? Buang hajat, bau nggak? Tuh, ini kan judulnya alangkah indahnya dirimu ya Rasulullah. Nah, ini kita bahas juga nih. Saudara sekalian saya muliakan, dalam kitab Baijuri ada nih, kitabnya Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Baijuri ala Syarhi Fathil Garib. Ada juga saya baca di Bujairami, boleh dirujuk di sana. Kayaknya di Igna juga ada. Faslun, ittafaqa jami'il ulama bi anna fudalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah. Di bab tentang najis di kitab fikih ada pembahasan. Ittafaqa jami'ul ulama bi anna fudalatan Nabi sallallahu, ulama sepakat bahwasanya apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad hukumnya suci. Dek, ini khusus Nabi Muhammad saja, titik doang ya. Yang lain-lain kencingnya hukumnya najis, yang lain-lain darahnya hukumnya najis, nanahnya hukumnya najis.
Hanya Nabi Muhammad saja yang semua yang keluar dari tubuh beliau hukumnya adalah suci, yang lain gak ada. Mau orangnya bisa terbang, mau orangnya bisa hafal berpuluh bahkan berpuluh ribu, beratus ribu hadis Nabi Muhammad, tetap aja yang lain darahnya, nananya, kencingnya hukumnya najis. Suci sekalian, kencing Nabi Muhammad itu suci. Ada yang pernah meminumnya, namanya Sayyidah Ummu Salamah, nggak sengaja. Ceritanya Nabi Muhammad lagi nginep di rumah Ummu Salamah, istri beliau. Malam-malam hari Nabi Muhammad kebangun pengen pipis sebelum beliau berwudu dan sholat sunnah. Nabi itu tidurnya sebentar, mirip sama kita yang sebentar-sebentar tidur. Nabi Muhammad tidurnya sebentar. Jadi kayak jam 8, jam 9 atau jam 9, jam 10, jam 11. Nah, itu Nabi Muhammad udah tidur tuh. Habis itu bangun. Jam 11 tuh udah bangun. Tahajud sampai jelang subuh. Nah, nanti kalau mau jelang subuh baru Nabi Muhammad baringan sebentar. Untuk kemudian beliau bangun seperempat jam gitu. Baru kemudian beliau bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Jadi sekalian, Salamah kebangun di waktu malam, Nabi Muhammad kebangun di waktu malam, tumben gak biasanya beliau kepengen kencing. Zaman itu Bu, gak ada kamar mandi di rumah-rumah orang, sebagaimana yang kita tahu. Nabi kencing di sebuah wadah, kayak mangkok gitu. Habis itu beliau istinja, kemudian beliau pun wudu, beliau sholat. Kencing tadi itu ditaruh di bawah tempat tidur. Jelang subuh seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad baringan. Salamah kebangun jelang subuh, berasa haus, nyari air nggak ketemu. Kelihatan di bawah tempat tidur, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan. Alhamdulillah. Pagi-pagi Nabi Muhammad bilang, ya Salamah irmi bauli tahta serir. Salamah coba tolong buangkan kencing saya di bawah tempat tidur. Salamah bengong, ahwa bauluka ya Rasulullah. Apakah itu adalah kencingmu wahai Rasul? Bala, betul wahai Salamah. Qad syaribtahu, saya udah kencing tadi, saya udah minum tadi malam wahai Rasul. Qad syaribtu, saya nggak tahu kalau itu adalah kencing. Nabi Muhammad bilang, idzan la yuji'uka batnuk, kalau gitu perutmu nggak akan pernah sakit lagi. Salamah cerita, faqad kuntu mabtuna, saya tuh dulunya ngeluh mulu sama Nabi urusan sakit perut, entaran kembung, entaran mahkumat, entaran lagi asam lambung naik, entaran lagi masuk angin, mules, mual, segala macam jenis sakit perut. Salamah sering mengadu kepada Nabi urusan perutnya. Kata Salamah, habisnya secara tidak sengaja meminum kencing Nabi Muhammad, saya tidak pernah sakit perut lagi sampai dengan sekarang. Tapi sekali lagi, ini khusus buat Nabi, tidak untuk diuji coba.
Tar suaminya bilang, sakit nih perut saya. Oh tenang bang, bentar, saya ambil mangkok dulu. Aneh, minum nih kencing saya nih. Enggak begitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini khusus Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad titik, nggak pakai koma, nggak ada yang lain. Nabi Muhammad doang, ya. Para ulama meriwayatkan kenapa kok dihukumin kencingnya suci, padahal itu kan Salamah nggak sengaja meminumnya. Para ulama mengatakan karena andai najis Nabi pasti akan memberitahunya. Ya itu nggak sengaja Salamah, nanti jangan gitu lagi. Itu sebabnya ada namanya Ibnu Mas'ud. Nah ini ada sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud, orangnya pendek, suaranya bagus, julukannya Ibnu Ummi Abd. Jadi kalau ada orang pendek suaranya bagus, orangnya baik, nih dia nih kayak Ibnu Mas'ud, Bintu Mas'ud lah kalau gitu ya. Saudara sekalian, Ibnu Mas'ud ini pelayan Nabi Muhammad, berkhidmah sama Nabi, suka bawain sendal, bawain peralatannya Nabi kalau Nabi Muhammad lagi jalan. Kalau istilah kita sekarang nih, suka bawain tasnya gitu. Nah ini Ibnu Mas'ud buat Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud meriwayatkan ketika ditanyain orang, Ibnu Mas'ud, kalau kamu kan lagi jalan sama Nabi Muhammad, kita nih lagi jalan sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pengen buang hajat, Nabi kan mundur tuh, yang lain biarin jalan, Nabi sendirian di satu tempat sama Ibnu Mas'ud berdua. Iya, kata Ibnu Mas'ud. Itu biasanya Nabi Muhammad kalau buang hajat gimana? Gimana apanya? Siapa yang bersihin kotorannya? Ibnu Mas'ud. Ini sahabat kepo juga ya, nanya sampai detail banget ini. Siapa yang membuangkan kotorannya Nabi? Ibnu Mas'ud. Kamu kah? Enggak, kata Ibnu Mas'ud. Nabi sendiri? Ibnu Mas'ud. Enggak juga. Terus Nabi itu kalau buang hajat kotorannya tanah rebutan, sehingga begitu keluar langsung dilahap tanah, tak pernah kulihat bekas kotoran Nabi Muhammad. Lam yura ithra baulin qat. Nabi Muhammad kotorannya tidak pernah terlihat. Masya Allah. Ini juga Nabi Muhammad doang, kamu nggak usah coba-coba. Pas abis buang hajat, aku liatin deh. Wahai tanah, segeralah telan. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Ibnu Mas'ud memahami hal ini. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datu yawm. Nabi Muhammad satu waktu hijamah, bekam. Nabi Muhammad bekam, darahnya terkumpul di sebuah tempat kecil, darahnya sedikit, darah kotor tuh ya, terkumpul di sebuah tempat kecil. Nabi Muhammad memanggilku, ya Ibnu Mas'ud, ghayyibhu fi makan la yarafu fihi ahad. Ini kalau nggak salah ada di Bukhari. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong buangkan darah ini di tempat yang nggak ada siapapun bisa lihat. Lebek Rasul. Dibawa nih darah di mangkok ini ya. Dipikir sama Ibnu Mas'ud, di tempat nggak ada siapapun bisa lihat. Di tempat nggak ada siapapun bisa lihat. Di tempat nggak ada siapa. Oke. Ketika Ibnu Mas'ud ngelihat di sekelilingnya sepi, beliau pun mulai duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum
sama Ibnu Mas'ud. Pulang. Ya Rasulullah, qad ghayyabtu fi makan la yarahu fi ahad. Udah selesai Rasul. Udah saya buang di tempat nggak akan ada siapapun bisa lihat. Kayak yakin banget, mantep banget, Nabi jadinya curiga. Aina ghayyabtahu ya Ibnu Mas'ud? Di mana kamu buang memangnya Ibnu Mas'ud? Senyum, lalak syaribta. Kamu minum ya? Maratu billah khair ya Rasulullah. Tujuan saya baik wahai Rasul. Apa kata Nabi? Liyakun lahmi wa dami yakhtalit bidamika ya Rasulullah. Agar darah daging saya bersatu dengan darahmu wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata padanya, fallahmul ladzi yahtalit bidami lan yusibuhun nar. Maka darah daging yang bersatu dengan darahku tak akan pernah tersentuh api neraka. Indah Nabi Muhammad sampai ke darahnya. Indah Nabi Muhammad sampai kencingnya. Indah Nabi Muhammad aroma tubuhnya. Indah Nabi Muhammad keringatnya. Tak ada sesiapapun yang menyenangkan dibahas lebih daripada bagindamu Nabi besar Muhammad. Emang ada orang yang kita ngebahas kencingnya aja seneng? Nggak ada. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi besar Muhammad. Ada satu sahabat, saya lupa namanya nih, minta maaf, kayak perlu buka-buka lagi kitabnya, tapi saya ingat ceritanya dan karena indah jadi saya harus ceritakan. Gak apa-apa ya? Apa nyari cerita lain yang saya ingat namanya? Usah ini aja ya. Ada hari perang, salah satu peperangan, Nabi Muhammad mengatur barisan perang. Sawu sufufakum, kata Nabi Muhammad, rapiin sofnya. Nabi tuh seneng sama sesuatu yang teratur. Nabi nggak suka sesuatu berantakan. Makanya soft sholat rapi, soft perang rapi. Nabi Muhammad bilang rapiin softnya, sambil Nabi Muhammad pegang tongkat pendek kayak tongkat hansip. Nabi pegang itu, rapiin softnya. Ada satu sahabat, waktu Nabi Muhammad lewat depan softnya dia maju perutnya. Nabi pun memukul perutnya tersebut pelan, dipukul sama Nabi Muhammad cuman biar mundur aja gitu. Nabi pukul perutnya, kebetulan perutnya nggak pakai baju atas, jadi dia bawa tameng perang kan ini, atasnya ini nggak pakai baju, bawahnya aja dari pusar ke lutut, dari pusar ke bawah dia pakai baju lengkap, atasnya ini dia nggak pakai baju. Mungkin kan perang keringetan atau apa, dia merasa lebih nyaman nggak pakai baju atas. Nabi rapikan softnya seperti ini, dipukul perutnya, dia pegang tongkat Nabi Muhammad seraya mengatakan, auja'tani ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku wahai Rasul. Kayak yang Nabi, dia bilang, aduh sakit nih perut saya, engkau pukul wahai Rasulullah. Fahmar wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, merah wajah Nabi Muhammad alaihi wasallam mendengar ucapan orang ini. Karena Nabi memang paling takut menyakiti orang lain. Nabi itu begitu tahu ada orang yang bilang, kau telah menyakitiku wahai Rasul, Nabi nggak bilang, alah orang pelan aja kok, lebay banget sih kamu. Nggak gitu. Nabi malah merah mukanya. Kemudian Nabi Muhammad bilang, tegedem, majulah kalau gitu. Nabi serahkan tongkat tersebut kepada dia, seraya mengatakan, uksus alayya, kisoslah aku, balaslah aku. Sekarang kamu saya perbolehkan untuk memukul perutku,
lebih keras saya sudah memaafkanmu. Karena balasan itu kan sama, ini ya, samain, jangan lebih besar. Jadi Nabi Muhammad bilang, kan susah mau ngatur pukulan kan. Jadi Nabi belum udah bilang, nih kamu gantian pukul perut saya, kalau kamu mukulnya lebih keras nggak apa-apa, saya sudah memaafkanmu. Sahabat semuanya ngedumel, ya ampun kurang ajar banget nih orang, astagfirullah, berani banget dimukul Nabi Muhammad. Nabi kan padahal nggak sengaja, emang dia sendiri tuh yang perutnya maju, dia yang salah, kayak mulai gitu ngomong-ngomong di belakang, iya kan, ya emang mudah gitu, kayak netizen julid. Dia ambil tongkat dari Nabi. Sahabat tuh kayak yang, kenapa kamu nggak maafin aja? Dia malah ambil tongkatnya Nabi Muhammad. Marah semua sahabat. Tapi mereka ada Nabi Muhammad, mereka jaga adab. Dia bilang, Rasul, tapi kan saya nggak pakai baju atas, Rasul. Bukankah balasan itu harus sama? Mata dibayar mata, kulit dibayar kulit. Iya kata Nabi, nah, saya nggak pakai baju atas saya, Rasul. Dan Nabi pun membuka baju atasnya. Karena laki-laki sama laki-laki auratnya hanya antara pusar ke lutut. Jadi atas nih bukan termasuk aurat. Nabi pun membukanya. Itu sahabat sampai pada malu, nunduk semuanya. Walaupun bukan aurat, tapi kan malu lihatnya gitu, kayak nggak punya adab menabi nih orang. Ya ampun, umat macam apa ini? Tapi mereka sempat juga kayak ngintip-ngintip gitu. Makanya ada riwayat menceritakan kami melihat bulu-bulu halus di dada Nabi Muhammad sampai ke atasnya pusar. Kelihatan bulu-bulu halusnya Nabi Muhammad. Nabi buka baju atasnya, kata Nabi Muhammad, silahkan pukul perut saya. Dia pun deketin Nabi Muhammad, begitu udah deket dilempar sama dia kayunya, tongkatnya, untuk kemudian dia peluk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, maafkan aku wahai Rasul, saya menginginkan tuh kulit saya bersentuhan dengan kulitmu tanpa ada perantara, dan saya tidak memikirkan hal lain selain cara ini, maafkan saya wahai Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, maka kulit yang bersentuhan denganku tak akan pernah tersentuh api neraka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, indah zahir dan batin beliau, indah fisik maupun hal-hal lainnya. Lebih indah daripada semuanya akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya pernah mikir, kenapa ya Allah tuh bikin Nabi Muhammad seindah itu? Kayaknya wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah selalu bimbing cara berpikir kita. Kayaknya agar kita umatnya tak punya alasan untuk tidak mencintai Nabi Muhammad. Nabi Allah jadikan seindah itu agar kita senang mencintai Nabi Muhammad, agar kita nggak punya alasan untuk tidak cinta kepada manusia yang sudah Allah sempurnakan fisik maupun keadaan beliau ini, teman-teman. Dan kalau saya perhatikan dari sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah tentang Nabi Muhammad, saya dapati dalam semua sifat-sifat Nabi Muhammad, kita yang diuntungkan sebagai umat. Nabi itu orangnya sabar, karenanya juga sabar menghadapi kita umatnya. Nabi Muhammad penyayang, sayangnya beliau itulah
yang akan beliau pergunakan untuk menyelamatkan kita, umatnya. Nabi Muhammad penuh cinta, karenanya cinta beliau itulah yang akan menampung semua dari kita hingga terselamatkan kita di dunia hingga akhirat. Semua sifat-sifat Nabi Muhammad ada jatah kita umat untuk mendapatkan keindahannya. Karenanya teman-teman saudaraku sekalian, yuk ikut ambil bagian dari keindahan Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Simtud Durar, Habib Ali menyampaikan seperti ini nih. Lam yagif ahadun ala mithli khalqih fi mahasini nabarihi wa sam'ihi wa nutqih. Tidak ada sesiapapun yang menandingi keindahan Nabi Muhammad dalam cara pandang beliau, cara beliau lihat, cara beliau dengar, ataupun cara beliau berbicara. Nabi Muhammad indah dalam cara pandang, cara lihatnya. Manusia dengan tatapan yang paling meneduhkan. Nabi Muhammad manusia paling indah dalam cara dengar beliau. Beliau akan mendengar dengan seksama. Nabi Muhammad manusia yang paling indah dalam tutur katanya. Dan hal ini kita semuanya ikut dapat senangnya. Saudariku sekalian, dengarkan ucapan saya. Nabi Muhammad manusia yang paling indah cara pandangnya, cara lihatnya. Maka siapapun yang sudah dipandang oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak akan memandang begitu saja, pasti didoain sama Nabi Muhammad, pasti dimintain keselamatannya oleh Nabi Muhammad, pasti disyafaati oleh Nabi besar Muhammad. Karenanya para ulama, Bu, Kak, Dek, mereka berdoa minta kepada Allah agar Nabi Muhammad memandang kepadanya. Tapi ustazah, Nabi Muhammad kan udah wafat. Itu dia keindahan pandangan Nabi Muhammad. Tak terbatas ruang, tak terbatas waktu. Saya sama yang di luar gedung sini nggak bisa lihat. Saya sama yang di balik pintu sini, di balik tembok sini nggak bisa lihat. Akan tetapi Nabi Muhammad, sam'uhu yasma'u sariral qalam, basaruhu ila sab'i tibaqi faqib. Pendengaran Nabi Muhammad mendengar sampai kepada desisan pena para malaikat yang mencatat. Pandangannya menembus hingga 7 lapis langit di atas. Termasuk, jangan kamu pikir bahwa saat ini Nabi Muhammad tidak bisa memandang umatnya. Para ulama di antara munajat mereka berkata, khairul bariyah nabrah ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairul bariyah, wahai sebaik-baik manusia, nabrah ilayya, lihatin saya, pandang saya. Ma anta illa kanzul atiyah, engkaulah andalan saya, engkaulah tabungan saya, engkaulah satu-satunya harapan dan simpanan bagi saya. Pandangan Nabi Muhammad indah, menembus hingga sekarang
pandangan Nabi Muhammad indah memandang umat beliau tatkala umatnya berseru, memanggil-manggil dan merasakan cinta kepadanya. Karenanya, Bu, Kak, Dek, jangan pernah merasa sendiri. Jangan. Kalau kamu lagi ngerasa ya ampun sepi banget, kalau di antaramu ada adik-adik jomblo yang ngerasa teman-teman saya udah punya pacar aja, mereka dandan, mereka pakai baju bagus biar dilihat sama pacarnya, mereka diliatin sama pacarnya senyum-senyum, seneng banget ya. Saya kok nggak ada. Dek, pandangan yang seperti itu pandangan haram, anak panah beracun yang dibidikan oleh iblis, kata Nabi Muhammad. Pandangan yang seperti itu akan mudah berbalik. Cinta yang seperti itu namanya cinta monyet. Cintanya hilang, tinggal monyetnya. Cinta yang begituan namanya cinta mati. Kalau cintanya hilang, tinggal matinya. Akan tetapi aku perkenalkan kepadamu sebuah cinta yang menghidupkan. Kusampaikan padamu sebuah cinta yang memuliakan. Kamu tak akan pernah kecewa karenanya. Dekatilah dia, kejarlah cintanya. Manusia seindah-indah manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini, bagindamu Nabi besar Muhammad. Cobalah sambungkan hatimu dengannya, pelajarilah sejarahnya, perbanyaklah sholawat padanya, hadir-hadirlah di dalam majelis-majelis yang mengingatkanmu padanya. Kemudian saat kamu merasa sepi, saat kamu merasa sendiri, bersolawatlah padanya, ucapkan salam padanya, kemudian katakan kepadanya, ya Rasulullah, undur ilayya, wahai Rasul, lihatlah saya ya Rasulullah. Satu dari umatmu wahai Rasul tak pernah memandang wajahmu, meskipun hati ini sangat menginginkannya. Ya Rasulullah, lihatlah aku dan jangan pernah tinggalkan aku. Kawan-kawanku sibuk mencari cinta manusia yang cintanya dapat dengan mudah meninggalkan mereka. Aku lebih memilih untuk mengejar cintamu wahai Rasul, sebab aku tahu ketika engkau mencintaiku, engkau takkan pernah meninggalkan aku. Cinta yang memuliakan, cinta yang membesarkanmu, cinta yang akan menarik derajatmu dunia hingga akhirat. Para istri, ada banyak di antaramu, walaupun kamu nggak cerita sama saya tahu. Ada banyak di antaramu para istri tapi ngerasa sebenarnya ini saya istri tapi kayak nggak jadi istri dah. Suami saya nggak terlalu perhatian sama saya. Suami saya nggak terlalu peduli sama saya.
Suami saya nggak pernah nanyain ke orang-orang transferannya udah cukup apa belum. Boro-boro ngajakin jalan-jalan ke luar negeri. Diajakin jalan-jalan Kebun Raya Bogor aja nggak pernah. Saya bersuami tapi saya menjalani kehidupan seperti tidak bersuami. Tenang Kak, tenang Bu, tenang Dek. Jika kamu merasa seperti itu, barangkali itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa cinta selain dari cinta Allah dan cinta kekasihnya Nabi besar Muhammad akan rentan untuk menimbulkan kecewa. Berharap cinta manusia memang mudah untuk mengecewakan, karenanya jauh lebih mudah bagimu, jauh lebih menyenangkan bagimu jika yang kamu cintai adalah Sayyiduna Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad, pelajarilah sejarahnya, rasakan kedamaian cintanya, rasakan kasih sayangnya. Bu, ini saya cerita aja ya. Ada seorang anak muda, dia punya trauma masa kecil, mengalami kekerasan dari ayahnya. Traumanya itu membuat dia kadang-kadang kalau kedengeran suara ayahnya dan hatinya sedang ketakutan atau apa gitu, suka panik. Kalau dengar suara ayahnya mengeraskan suaranya, kayak bentakan suaranya, walaupun ngebentak orang lain gitu, itu dia panik sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, menggigil badannya. Trauma yang ditimbulkan oleh orang tua. Hati-hati nih yang jadi orang tua, jangan sampai membuat anakmu justru trauma atas dirimu. Dia bilang pernah satu waktu dia lagi sikatan gigi, ketika dengar suara bapaknya entah memanggil siapa dengan nada membentak, dan dia datang panik sampai dia menggigil di kamar mandi untuk waktu yang sangat lama. Dia nangis kejer di kamar mandi. Kebayang masa kecil dia dikerasi oleh ayahnya, kebayang di masa kecil dia dipukul sama ayahnya dan seterusnya. Trauma yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sampai dia pun mulai menghadiri majelis-majelis saya, sampai dia pun mulai merasakan dan belajar jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, sampai kemudian dia merasakan betapa sangat besarnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita umatnya. 1400 tahun silam Nabi Muhammad mau setiap malam sesudah beliau bayar dengan bangun di waktu malam sampai bengkak telapak kaki beliau, sholat yang sangat panjang, ibadah yang sangat indah, beliau kemudian berdoa meminta kepada Allah hajat terbesar beliau dalam kehidupan. Apa itu? Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, sayangilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Dengan linangan air mata beliau mendoakan kita umatnya. Nabi Muhammad sayangnya kepada kita luar biasa, teman-teman. Jangan pernah anggap Nabi Muhammad orang lain bagimu. Dia
Beliau bilang, saya mulai hadir kajian, saya mulai dengarkan satu demi satu kajian. Saya pun mulai merasa dekat sama Nabi Muhammad. Tiap malam saya akan bayangkan Nabi Muhammad. Saya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap kali datang ketakutan, saya membayangkan saya berlari menuju Nabi Muhammad. Saya membayangkan kasih sayang Nabi Muhammad. Saya membayangkan Nabi Muhammad memeluk kami, memeluk kita umatnya. Seolah Nabi Muhammad berkata, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ustazah, dan kemudian saya merasakan semua trauma saya menghilang. Sekarang kalau dengar bapak saya bersuara keras sekalipun, saya hanya akan mendoakannya, semoga Allah melunakkan hatinya. Indah. Adik-adik saudariku sekalian, para istri, kalau kamu merasa suamimu tidak cukup perhatian, nggak usah cari perhatian dia. Kamu tetaplah jadi istri yang solehah baginya, tapi jangan kejar-kejar cintanya. Kamu lebih berharga daripada itu. Nggak usah kamu pasangin GPS di HP-nya. Nggak usah kamu sewa detektif swasta buat ngawasin dia. Nggak usah kamu segala macam upaya nyari cinta dia sampai operasi plastik, sampai kamu pasang filter di muka, bukan filter, filler, disulam alisnya, disulam bibirnya, ditarik benang mukanya. Kamu pikir muka kamu kain? Segitunya kamu kejar cinta manusia? Nggak usah bu, nggak usah kak, nggak usah dek. Hati suamimu bahkan hanya berada dalam genggaman Allah. Jauh lebih baik kamu kejar cinta manusia sempurna ini, bagindamu Nabi besar Muhammad. Manusia dapat dengan mudah meninggalkanmu, akan tetapi manusia yang satu ini, Nabi Muhammad, ketika kamu yang mencari-cari cintanya, dia mencintaimu, maka kamu akan dipenuhi dengan kasih sayang darinya. Dia akan mensyafaatimu, dia akan memohonkan hajatmu kepada Allah, dan dia akan memastikan kamu bersamanya dalam rombongannya di dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Manusia paling indah cara pandangnya, manusia paling indah telinganya, tak terbatas ruang dan waktu. Bahkan sekarang saat kamu berkumpul untuk bersolawat dan mengucap salam kepadanya, beliau mendengarkan kita. Bahkan beliau telah berjanji sesuai dengan apa yang beliau sampaikan dalam hadis Allah alaihi ruhi hatta arda alaihi salam, tidaklah umatku mengucap salam padaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Dan ingat satu hal, tak ada manusia yang lebih indah ucapannya daripada Nabi Muhammad. Saya tidak memintamu untuk mengingat ucapan Nabi Muhammad yang sangat banyak dan sangat indah. Saya hanya ingin kamu mengingat satu saja, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan untuk kita sekalian umatnya. Disampaikan Nabi Muhammad saat haji wada, saat haji yang beliau sebutkan sebagai haji perpisahan.
Nabi menyampaikan kepada umatnya dan meminta mereka para sahabat untuk menyampaikannya kepada generasi berikutnya terus sampai ke zaman sekarang ini. Kata Nabi, falyuballighu syahid minkumul ghaib. Yang ketemu sama saya nanti tolong sampaikan ucapan saya kepada yang enggak ketemu sama saya. Biarkan dia terus menyampaikan kalimat-kalimat saya ini sampai kepada generasi berikutnya, hingga kita 1400 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad mendengar ucapan Nabi Muhammad yang sangat indah ini. Teman-teman saudaraku sekalian, panjang khutbah Nabi Muhammad di Haji Wada. Saya ingin menyampaikan satu penggalan kata yang harus selalu kamu ingat dalam sisa hidupmu. Jangan pernah lupa pesan cinta Nabi Muhammad padamu. Setiap kali kamu merasa terluka, setiap kali kamu merasa down, setiap kali kamu merasa apapun aja rasa-rasa yang tidak enak dalam hatimu, ingatkan ucapan Nabi Muhammad kepada dirimu. Nabi Muhammad berkata pesannya kepada kita umatnya, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah kalian. Wahai umatku, bersabarlah kalian. Kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Kita punya janji bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita punya perjanjian dengan Nabi Muhammad. Nabi menjanjikan ketemu kita di depan telaganya. Wahai saudariku sekalian, nabimu dicipta begitu indahnya, maka jangan sampai kamu terlepas dari keindahan Nabi Muhammad. Bergabunglah, ikutlah serta dalam rombongan Nabi Muhammad. Beliau syafaatnya indah, beliau dapat menyelamatkanmu dunia hingga akhirat. Dan Nabi Muhammad cintanya luar biasa sempurna kepadamu. Tak ada yang akan menyayangimu lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah pesannya. Beliau berpesan kepada kita untuk bersabar. Wahai para istri, bertahanlah. Wahai para ibu, dengan segala permasalahan dalam hidupmu, yang sabar, bertahanlah, bertahanlah. Waktu kita hidup di atas muka bumi ini tidak lama lagi. Yang merasa hidupmu miskin, bertahanlah. Yang merasa hidupmu sepi, bertahanlah. Yang merasa hidupmu penuh dengan luka-luka, bertahanlah. Bahkan yang sering sakit-sakitan, bertahanlah. Kita punya janji pertemuan dengan Nabi besar Muhammad. Jangan pernah kamu batalkan janji itu dengan ketidaksabaranmu menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah inginkan. Tetaplah di jalan ini. Tetaplah di jalan ini. Jalan takwa kepada Allah, jalan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah menutup aurat, jangan pernah ninggal salat. Tetaplah menjadi istri yang solehah. Tetaplah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuamu, meski seperti apapun orang tuamu. Tetaplah menjadi ibu yang selalu mendoakan anak-anakmu, meski seperti apapun anak-anakmu kepadamu. Tetaplah bersabar dalam jalan ini. Kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad, jangan pernah kamu batalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan cinta di hati kita. Semoga saja Nabi Muhammad yang begitu indah Allah ciptakan,
mata kita kelak di hari akhirat diizinkan untuk memandang wajahnya. Semoga tidak sampai tunggu di surga. Mudah-mudahan dari sejak di mahsyar kita sudah akan dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan gak usah nunggu lama sampai ke mahsyar. Mudah-mudahan di dalam kubur kita sudah akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak di dalam kubur Allah sudah akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Kita doakan semoga pandangan Nabi Muhammad juga tertuju kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, sehingga semuanya akan bersama di akhirat nanti dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Saya mendoakanmu teman-teman, yang di dalam yang bisa lihat saya, yang di luar enggak bisa lihat saya mendoakanmu semoga Nabi Muhammad berkenan melihatmu. Enggak penting bisa lihat saya atau enggak bisa lihat saya, yang penting semua dari kita semoga di akhirat bisa lihat Nabi Muhammad. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita orang-orang yang dipandang dengan kasih sayang oleh Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi hadzal majlis bihaqqi salat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa bair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu, dan jadikan Nabi Muhammad memandang kami ya Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, dan arahkanlah pandangan Nabi Muhammad memandang kepada kami umatnya ya Allah. Ya Allah, berkenanlah memandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, dan perkenankanlah Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad berkenan memandang kami umatnya saat ini, esok hari, saat sakaratul maut kami tiba, atau saat kami kelak berada dalam alam kubur kami. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad, dan dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad, dan cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Meskipun kami tidak layak untuk meraih Nabi Muhammad, bukankah kasih sayang Nabi Muhammad layak untuk meraih kami sebab kami umatnya? Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad, dekatkan kami kepadanya ya Allah, hingga mata kami Kau izinkan memandang indah wajahnya, hingga telinga kami Kau izinkan mendengar indah suaranya saat beliau berkata di akhirat nanti, ummati ummati Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah,
Kau telah mengizinkan kami di dunia mengucap salawat, membaca salawat, mengucap salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan halangkan kami untuk dapat mengucapkan salam langsung di hadapannya di akhirat nanti ya Allah. Izinkan semua dari kami untuk bersalaman dan mencium tangannya ya Allah. Izinkan kaki kami melangkah di belakangnya ya Allah, menjadi kelompok yang kau selamatkan di akhirat nanti. Kami meminta hal yang sama untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memandang mereka ya Allah. Ya Allah, cintakan hati mereka kepada Nabi Muhammad dan cintakan hati Nabi Muhammad kepada anak-anak kami. Ya Allah, dekatkan kedua orang tua kami kepada Nabi Muhammad. Raihkan kepada mereka berdua syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah berada dalam alam kubur, ya Allah, sampaikan syafaat Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Kalau boleh, pertemukan orang tua kami dalam kuburnya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Biar pada senang orang tua kami ya Allah. Ketemukan orang tua kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, agar mereka bahagia dalam alam kuburnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah agama yang baru saja disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarramah Ustazah Halim Ali Drus. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kita dapat bisa mengamalkannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, cukup kiranya pada hari ini acara kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya dan kita digolongkan kepada umat yang selalu menjadi rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang dirahmati Allah, cukup kiranya Ubi sudah cukup Ubi ya? Cukup kiranya semuanya untuk acara pada hari ini dari saya sebagai pembawa acara akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubi insyaallah saya silakan. Untuk seluruh jamaah mohon kiranya
dikasih jalan untuk guru kita, dikasih jalan untuk guru kita. Seluruh jamaah tolong dikasih jalan untuk guru kita, untuk lebih khidmat kita kepada guru, tolong dikasih jalan, tolong dikasih jalan semua jamaah. Tolong dijaga, jangan ada yang salaman kepada guru, mohon dijaga guru kita, mohon dijaga, jangan ada yang salaman, jangan ada yang salam. Masya Allah, salah ya, salah jalan ya, nggak ada yang jaga tadi. Mohon dijaga jamaah, seluruh jamaah tolong dijaga, dikasih jalan guru kita, jangan ada yang salaman. Oh Masya Allah. Tadi ngambil air. Siapa? Aqua. Biarin Aqua, Aqua ini. Untuk di luar yang masih menjaga perjalanan guru kita, tolong jamaah yang di luar menjaga perjalanan guru kita, jangan ada yang salaman kepada guru kita. Rombongan lu juga. Rombongan hadros ini. Ngambil dong. Sudah cukup. Baik. Sini. Sudah cukup. Gak apa-apa. Yuk. Ini naik, gak apa-apa naik. Boleh, silakan. Bentar. Allah. Hah? Apa? Oh, saya nggak tahu, panitia nanti. Ada panitia. Gua ngeri anak. Tengah pi. Pegang dong begini. Tadi harusnya saja bakal nangis. Jangan saling jaga saja. Enggak, salah harusnya. Tadi harusnya bodoh panitianya. Udah menjamin. Acara besok Insya Allah ya. Insya Allah acara kita Maulid juga ya. Ya Maulid itu ada Bujai datang lah datang. Insya Allah. Mungkin awalnya kali salaman kali ya. Ya di depan aja. Oke, makasih banyak ya. Saya masih ada panggung di belakang. Jatuh apa tadi pas masuk itu tasnya jatuh di situ pas mau masuk iya. Perhatian untuk jamaah yang menemukan dompet isinya ada STNK, tolong disegerakan kembalikan ke panggung atas nama Rinaya Yunita STNK. Sekali lagi, ibu yang menemukan dompet yang berisikan STNK atas nama Ibu Rina, tolong dikembalikan ke panggung dengan panitia. Yang menemukan dompet yang berisi STNK, tolong dikembalikan ke panitia ke panggung. Untuk ibu perhatiannya yang masih di luar, tolong segera dicek barang-barang, jangan sampai ada yang tertinggal atau ada penyelundupan yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati atas dompet dan barang-barang yang berharga. Dari kapan? Ya Rasulullah